Bu guru sedang ngamatin bukunya Yulis, tiba-tiba Ana langsung teriak-teriak, Ibu, Yulis bu, Yulis kenapa, Yulis pingsan bu di kamar mandi. Langsung bu guru ke sana, anak-anak juga pada langsung kerubutan kan ke sana, langsung. Ternyata bener, Yulis ini di depan pintu kamar mandi terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo, tentunya di channel RAW. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen namanya siapa, kota yang dimana, biar saya kenal tambah deket dengan kalian semua tentunya ya. Ini sudah banyak yang teman-teman baru pada masuk gitu kan ya. Monggo silakan absen di kolom komentar, sertakan nama kalian dan kota ataupun negara kalian dimanapun kalian berada. Ya, asal jangan kalian ini ngumpet di mana gitu ya, kayak di belakang lemari. Mas, saya Mas Alif di belakang lemari gitu. Nggak bercanda teman-teman ya. Oke, pastikan semuanya sudah absen. Dan di cerita kali ini adalah episode kedua. Episode kedua yang mana nih Mas? Yang judulnya apa nih? Kira-kira episode yang mana ya? Nah, ini dia. Kemarin kan episode 1, nah ini episode 2. Episode yang berjudul Pelet Siwer Sawer. Pelet Siwer Sawer. Nah, ini thumbnailnya. Ya, oke. Ini yang di part 1 nih. Oke. Nah, ini di part 2-nya, penyelesaiannya nih. Singkat cerita ya kan, sampainya di rumah kan Yulis langsung istirahat gitu kan ya. Mereka juga langsung izin kantor agar mereka ini nggak berangkat lagi karena udah nanggung banget ya kan waktunya gitu. Nah, mereka juga bener-bener nggak mau meninggalkan Yulis sendirian gitu ya kan. Saat itu ya kan, ini ketika Yulis udah istirahat siang, Pak Gun ditanya sama Bu Rita, Bapak tadi ngomong sama tukang kebun itu apa Pak pas kami di dalam mobil? Ya gimana ya Bu? Kita ini kan nggak percaya dengan hal-hal kayak gitu Bu. Dan baru kali ini Yulis sampai pingsan. Nah, ada apa Pak di sekolahan itu? Jadi Pak Kebonnya itu tak tanyain kan Bu, tadi kan sempat mau ngomong atau apa, terus kayak nggak jadi gitu kan di ruangan itu. Nah, pas tadi di luar Pak Kebon tak tanya, Pak sebenarnya ada apa? Kata Pak Kebonnya, ini sudah sering terjadi pada siswa yang baru masuk di situ. Rata-rata siswa pindahan baru masuk ke situ. Ini dipastikan pingsan. Sering melihat penampakan wujudnya ini kera. Kera Pak? Iya. Dan keranya ini warnanya putih, terus katanya beda dengan kera-kera pada umumnya, katanya seperti itu Bu. Nah, satu itu. Keduanya, anaknya Pak Kebon sendiri sampai nggak mau tinggal di situ, lebih memilih tinggal sama neneknya. Nah, tak tanyain ini sebenarnya asal usulnya bagaimana daerah ini, sekolahan ini bagaimana, Pak Kebonnya malah nggak ngerti. Dia sendiri juga bilang, seumur-umur kerja di situ nggak pernah diliatin Bu. Kera putih Pak, iya. Tapi wujudnya kera yang aneh gitu. Nggak tahu anehnya di bagian apa kan Bapak nggak detail nanyainnya. Orang Bapak sama Ibu kan nggak percaya hal kayak gitu. Iya sih Pak. Dah, ya kan clear. Nah, mereka ini kan belum pada makan siang. Gitu kan. Akhirnya di sini Pak Gun ngomong sama istrinya, Bu, Ibu jagain Yulis. Kita semua kan belum ada makan. Biar Bapak yang beli nasi. Iya Pak. Nggak apa-apa kan Pak? Iya nggak apa-apa. Ibu jagain Yulis ya. Iya Pak. Akhirnya Pak Gun ini yang beli nasi keluar. Setelah beli nasi, Pak Gun ini kan pulang, ya kan? Pak Gun pulang, ini masuk rumah, assalamualaikum. Tapi kok nggak ada yang jawab. Istriku kemana? Istriku kemana? Bu, langsung masuk nih kan ke ruang tengah. Pada saat ke ruang tengah, di situ Pak Gun kaget melihat istrinya, ya kan? Melihat istrinya istrinya ini sedang lemas duduk sambil memegang buku warna merah. Bu, Ibu kenapa? Bu, Pak, lemas Ibu Pak. Bapak lihat, apa ini Bu?
Ini bapak udah beli nasi kok, ibu kenapa? Iya bapak lihat. Ini pak, ini bukunya Yulis yang bu guru tadi udah sempat ngomong. Apa sih bu? Ya ini ibu baru lihat semua buku-buku yang di tasnya Yulis. Dan ini buku, lihat sendiri pak, lihat sendiri. Buku apa ini? Dibukalah sama Pak Gun. Hah? Kok ini lukisan hantu semua? Gambar hantu semua. Bukunya ini bukan buku tulis, sampulnya warna merah, gambarnya ini gambar hantu-hantu semua. Muka-muka seram. Dibuka, pada saat dibuka-buka, ini Pak Gun kaget. Kagetnya apa? Ini gambar-gambar hantu semua. Dan salah satunya, ini ada ruangan kelas, ya. Ruangan kelas, tepat di depan kelas, ini ada gambar pohon beringin, dan bawahnya ini ada kera. Dan bentuk keranya memang aneh. Keranya ini tidak berekor. Di gambar itu terlihat jelas bahwa keranya ini aneh, mukanya ini aneh. Yang dilukis oleh si Yulis, ini aneh. Lah, kok kayak gini bu? Bu, ternyata nggak cuma satu bu. Bu. Hah? Iya pak. Dan di situ lengkap ada tanggal-tanggalnya. Dan ternyata nggak di sekolahan itu saja. Dia menggambar seperti ini pak. Di situ ada keterangan semua kan dilihat. Di situ ada tulisan depan kelasku. Di situ ada tulisan juga pak, itu coba lihat. Bayangan hitam yang mengikuti Mbok Jum dapur. Ditulis semua. Tanggal sekian semua ditulis sama si Yulis, lengkap. Ada lukisannya, tanggalnya, segala macam lengkap. Pak, bayangin coba pak, kita pergi ke tempat wisata, apa perjalanan kita semua lengkap pak. Dan gak cuma satu, ada 2 buku nih. Ya ampun, ini ibu udah yakin pak, ini terpengaruh dengan apa yang dia baca. Cuma yang ibu kaget, ini yang kera tadi pak. Bapak kan tadi ketemu sama Pak Kebonnya ya. Terus bapak katanya cerita sama dia, terus dia katanya ngomong sama bapak, ceritain kalau di situ ada hantu kera. Kalau murid pindahan yang baru pasti bakalan mungkin kesurupan lah atau apalah atau pingsan lah. Ini sama pak. Pak Kebon itu bilang kera kan? Ini sama. Lah iya ya bu. Lah kok? Udah pak. Ini mungkin halusinasi terus akhirnya jadi yang gimana? Ini akhirnya pengaruh. Dia ini sering lihat buku bacaan-bacaan yang kayak gitu, terus dia ini terpengaruh pak. Cuma ibu bingungnya kok ini kok sama. Entah itu suatu kebetulan atau gimana. Pokoknya yang jelas nanti kalau Yulis sudah bangun, ibu bakal ngomong. Ibu bakal ngomong ya, agar dia nggak seperti ini lagi. Bu, sabar. Udah. Ngomong boleh, tapi jangan dibentak-bentak atau apa. Yang ada nanti Yulis ini kalau ngambek, dia nggak mau sekolah terus nyari sekolahan lagi yang deket mana lagi. Mau pindah lagi, adaptasi lagi. Iya. Udah. Yang penting kita berdoa bersama. Singkat cerita udah makan segala macam. Ini menjelang sore, Yulis ini bangun manggil-manggil ibunya. Ibunya akhirnya ke kamar karena udah dibilangin sama bapaknya nih jangan yang terlalu gimana gitu kan ya. Ibunya nyuapin Yulis segala macam. Yulis udah enakan, udah nyuapin selesai ya kan, udah nyuapin selesai segala macam, barulah pelan-pelan ibunya ngomong. Bu Rita ini ngomong, nah ibu tadi nemuin buku ini di tas kamu. Bu, jangan itu bu, jangan itu. Udah sebentar ibu tak ngomong ya. Nah, sekali lagi ibu nggak mau kamu gambar-gambar seperti ini lagi. Ibu pikir kamu ngelukis, itu kan yang ibu lihat, ini ada pemandangan, ada apa-apa. Ibu nggak kepikiran kamu bakal gambar yang kayak gini. Iya bu, tapi bu bukunya, udah nggak. Ini ibu simpan, ya. Nanti yang ada kamu kayak gini terus sakit. Yulis pun kayak nggak rela bukunya ini diambil. Mungkin ini sebenarnya di batinnya Yulis. Ini bentuk curahannya Yulis mungkin. Kenapa dia akhirnya menggambar ini, itu. Karena apa? Orang tuanya, ya kan, setiap Yulis ini melihat hal apapun, nggak pernah digubris. Selalu disepelekan. Yang mungkin akhirnya Yulis mencurahkan di buku tersebut.
Apa yang ia lihat, dikasih tanggal, bla bla bla, tempatnya jelas, apa-apa. Gitu. Kan tetapi ibunya mewanti-wanti di sini. Dan jangan gambar kayak gini lagi. Bukunya langsung disita sama ibunya. Itu ya. Singkat cerita, ini habis maghrib ya, habis maghrib mereka ini kan nonton TV bareng apa-apa segala macam. Nah, Yulis pun lagi nyiapin buku-buku pelajaran. Bu Rita ini kayak orang bengong, bingung gitu. Pak Gun akhirnya negur kan, ibu kenapa kok jadi kayak gitu, Bu? Nggak tahu ya, Pak. Mau dibilang nggak percaya, memang ibu nggak percaya sih, Pak ya. Cuma kok pas aja Pak Kebon itu bilang gambar kera. Dan ini Yulis juga ada gambar kera juga di situ, Pak. Iya kan, Bapak tadi itu, iya Bu, Bapak ya juga kepikiran itu sebenarnya. Ini Yulis beneran lihat atau udahlah. Udah. Kita ini kan orang yang nggak percaya lagi gitu, udah. Jangan sampai kita akhirnya ya jadi kayak ikutan kayak gitu. Udah. Lupakan Bu, udah. Iya sih, Pak. Lagian bukunya juga udah Ibu sita. Terus tadi gimana, Bu? Baik-baik aja kan? Bapak tadi nggak lihat ibu ngomongnya gimana? Udah, Pak, udah. Dia nurut kok. Dia nggak akan gambar kayak gini lagi. Nah, tak lama kemudian handphonenya Pak Gun ini berdering. Itu siapa sih yang telepon? Anak Rois. Gitu. Jadi Pak Gun ini sudah sempat ketemu Rois, kan tukeran nomor handphone atau apa. Tapi karena yang punya handphone ini anaknya Rois nih, Roisnya ini nggak pegang handphone. Jadi anaknya yang punya nih. Nah, Pak Gun menyimpan nomor itu dengan sebutan nama anak Rois gitu. Anaknya Rois gitu kan. Kita sebut saja Rois itu udah disamarin semua ini, aman. Nah, diangkatlah sama Pak Gun. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ini saya Rois, Pak. Pak, Bapak di mana, Pak, sekarang, Pak? Saya udah pindah lah, Pak. Bapak pindah kok nggak ngomong, Pak. Ya ampun. Terus ada apa? Gimana? Saya ini malu sama orang loh, Pak. Loh, ada apa ini? Kok tiba-tiba Rois telepon mengatakan dia ini malu sama orang? Nah, akhirnya Pak Gun ini ngomong sama ibunya, Bu, bentar Bu, tak angkat keluar. Nah, diangkat, Pak Gun ini ngangkat teleponnya ini di teras. Ada apa, Pak? Gimana? Pak, Bapak ingat gak, Pak? Bapak kan sempet, ya, udah pasang banner rumah mau dijual. Udah gitu Bapak sempat ketemu saya. Katanya Bapak kan bilang, nanti kalau ada yang minat kabari ke saya, Pak Rois. Ya toh, nanti Pak Rois tak kasih komisi. Yuk kan, Pak? Jadi, ini pada saat nyari pembeli, karena memang butuh dijual cepat gitu kan ya. Ini kan semua dihubungi teman-teman. Barangkali ada yang minat, barangkali yang ada minat. Nah, termasuk si Pak Rois, karena sempat ketemu gitu. Jadi, karena Pak Rois nggak punya handphone, di-save lah di anaknya Pak Rois gitu. Pak Rois ini ngabarin, Pak, saya ini tadi sore udah ajak pembeli, Pak. Saya pikir ya belum laku, Pak. Aduh, ya ampun, iya ya, Pak. Maafin saya, Pak. Nah, Bapak kok nggak ngabarin saya, Pak? Saya nyari muter-muter loh, Pak. Nah, ini saya udah dapat pembelinya, Pak. Ya ampun, saya malu, Pak. Sampai orang itu malah nyalain saya. Orang rumah udah dijual kok ditawar-tawarkan. Pak, saya ngecek sana kok yang ada di situ yang nempatin kok anak-anak buahnya si Haji Bambang, Pak. Berarti Bapak jual sama Pak Haji Bambang apa gimana? Iya kan? Loh, Pak. Kok Pak Haji Bambang gimana sih, Pak? Ya nggak ada sautannya sama Pak Haji Bambang lah, Pak. Saya nggak menjual sama Pak Haji Bambang. Yang beli rumah saya pada saat itu, ini saya juga baru kenal. Dia dapat info apa-apa segala macam gitu dari sahabat atau apa, saya juga nggak ngerti. Datang, nama orang itu Anwar, Pak. Bukan Bambang, Pak. Pak, yang Bapak maksud Anwar itu, yang beli, ya, itu orangnya Bambang, Pak. Bambang. Lah, itu orang-orangnya Bambang, Pak. Ya ampun, saya udah muter-muter sana kemari, Pak. Nyari pembeli loh, Pak. Nanyain saudara saya yang jauh apa-apa segala macam. Nah, Pak Haji Bambang kalian ingat kan? Di mana Pak Haji Bambang ini yang diduga-duga warga
warga yang dulu atas kematiannya Mak Jum. Ini warga kan pada duga nih ya kan, pada ngomong ini jangan-jangan ditumbalkan juragan itu. Nah, yang dimaksud ini juragan Bambang kan. Tapi nyuruh orang. Nah, Pak Gun pun kaget lah, Bambang. Lah masa lah saya nggak ngerti, Pak. Dan saya minta maaf, Pak, saking sibuknya saya juga harus nyari tempat baru, saya ngurus pindahan, saya ada urusan banyak. Jadi saya lupa, Pak, nggak ngabarin Bapak. Iya udah, Pak. Iya Pak. Nggak apa-apa, wis, Pak. Nggak apa, iya Pak. Udah, Pak, tenang, nanti tak ganti ongkos lelah Bapak. Iya, Pak, yaudah, ya Pak, iya. Assalamualaikum. Ternyata Bu Rita juga mendengarkan. Apa, Pak? Dibeli Pak Haji Bambang katanya, Pak. Iya, Bu. Aneh ya, Bu. Kan yang datang ini bukan Pak Haji Bambang. Ternyata itu orang suruhannya Pak Haji Bambang. Dan sekarang ditempatin mereka, Bu. Aneh ya, Pak. Oh. Dan itu Pak Roes, apa pernah disuruh Bapak? Iya, Bu. Bapak ini kan minta tolong ke semua orang saat itu. Gimana caranya rumah kejual cepet. Dan salah satunya ya Pak Roes itu, Bu. Ketemu di jalan, terus dia nge-save nomor Bapak lewat handphone anaknya. Kita saling save kontak, Bu. Saling simpan kontak. Kok bisa gitu ya, Pak? Nah, yang dialami Yulis saat ini, yang dialami Yulis dan keluarga, termasuk meninggalnya Mak Jum, apakah ada hubungannya dengan Haji Bambang? Itu. Kita lanjut ceritanya. Singkat cerita, keesokan hari saat mereka berdua ngantor, ya kan? Pak Gun dan Bu Rita ngantor. Ini bosnya ini nanyain, kepala yang ada di situ nanyain. Pak Gun, gimana? Putrinya bagaimana kabarnya? Yang kemarin katanya Pak Gun ini. Yang Pak Gun kemarin bilang katanya pingsan apa segala macam, Pak Gun kemarin izin itu. Gimana kabar putrinya sekarang? Ditanyain kan. Nah, Pak Gun cerita akhirnya. Putri saya mengalami seperti ini, Pak, seperti ini. Dia sampai pingsan, Pak, kayak gini-gini. Katanya di daerah situ ada kayak gini, Pak. Saya udah nanyain tukang kebunnya kayak gini-gini. Saya bingung, Pak, padahal saya ini kan orang baru. Sekolahnya di mana sih? Di SD ini, Pak, ini, Pak, ini. Tempatnya juga nggak begitu jauh dari kantor kita, Pak. Oh, SD itu? Kayaknya ada loh karyawan kita yang tinggal di situ. Kalau nggak salah si Asep loh. Nah, ada salah satu karyawan yang tinggalnya nggak jauh-jauh juga dari sekolahan itu. Sekolahan yang dimana Yulis ini pingsan, gitu kan. Nah, akhirnya si Asep dipanggil. Kita sebut saja Asep nih, ya. Asep dipanggil, gitu. Nah, Asep ini justru malah bawahannya Pak Gun, gitu. Akhirnya Pak Gun ini cerita sama Asep, Pak, sebenarnya sejarah sekolah di situ gimana? Soalnya kayak gini, gitu kan. Nah, Asep pun akhirnya menjelaskan, sebenarnya gimana sih Pak Asep? Ini mumpung istri saya nggak di sini ya, saya juga pengen tahu sebenarnya gimana. Ada apa dengan sekolah itu? Terus saya ini kayak jadi kepikiran, ini aneh, Pak. Tukang kebun ngomong seperti ini. Istri saya buka-buka ada gambar seperti itu. Ada gambar kerak lah, apalah. Jadi gini, Pak, setahu saya ya, Pak, menurut penuturan warga yang ada di situ juga, ya kan, rumah saya itu kan, itu samping sekolahan, ada gang kecil kan masuk, gitu, Pak. Ya, berarti kan saya ini nggak jauh dari sekolahan. Nah, warga-warga itu pada ngomong, sempet. Katanya, ya Pak, sekolahan di situ memang kalau ada siswa baru, ya seperti itu, Pak. Ibarat kata, ya mungkin kayak perkenalan, ya mungkin ya, Pak. Rata-rata siswa baru, bener apa yang dikatakan si tukang kebun itu. Tapi saya yakin, pasti ibu guru, bapak gurunya ini pada nyembunyiin ya, Pak. Iya, Pak. Nggak menceritakan detail yang gimana-gimana, enggak, Pak. Justru saya ini malah nanyainnya ke Pak Kebunnya. Terus kondisi putrinya Bapak gimana, Pak? Ya sekarang udah sekolah. Saya bersyukur, saya tenang. Udah kembali sehat lagi, udah pulih lagi. Udah sekolah, Pak. Putri Bapak udah berangkat lagi. Alhamdulillah. Maksudnya gimana ya, Pak? Pak, saya sering dengar dan bahkan itu kalau pas lagi kesurupan ini geger, Pak. SD di situ tuh geger banget. Ini rata-rata, ini sembuhnya lama. Ada juga sampai yang sakit parah. Katanya juga, Pak, nih dapat kabar juga nih ya. Ini sampai ada yang meninggal, Pak. Katanya sih ada siswa meninggalnya ini justru malah setelah lulus.
sudah meninggalkan sekolah itu baru meninggal. Ya nggak tahu ya Pak, kadang-kadang kan warga suka gabung-gabungin seperti itu. Tahu sendiri lah Pak, di lingkungan kayak kita ini. Nah Pak Asep ini menceritakan semuanya. Di sini kan jadi penasaran, ini maksud dari hantu yang ada di sekolahan itu, ini apa gitu kan ya? Ini ada maksud apa? Kenapa kok menyerang siswa atau apa gitu kan ya? Ini ditanyakan juga sama Pak Gun. Nah Pak Asep ngomong, saya bingung ya Pak, kalau saya sendiri kan belum pernah melihat Pak. Justru malah yang dilihatin itu katanya ya siswa-siswa yang masih bocah kan, berarti ya Pak. Saya dan warga saya alhamdulillah ya kan, bahkan yang siswa-siswa yang tinggal di daerah saya ini Pak, ini rata-rata mereka aman. Aneh kan Pak? Ya kan? Nah, orang-orang ini pada ngomong, yang saya dengar kabar yang saya dengar juga, ini kera, ini peliharaan seorang juragan. Peliharaan seorang juragan gimana? Jadi juragan itu lelakon pesugihan Pak. Juragan lelakon pesugihan. Nah, kera ini dipelihara, kera gaib ini dipelihara untuk menggait tumbal, untuk mencari tumbal. Gitu Pak. Ya tapi ini nggak tahu semua ya Pak. Juragan siapa? Pak Asep ini kenal juragan itu? Juragan apa? Siapa dia? Nah ini Pak, saya nggak mau fitnah, cuma ini yang saya dengar, tak sampaikan ke Bapak. Ya. Bapak lihat perkebunan bawang, daerah-daerah sini kan banyak nih Pak perkebunan bawang ya kan? Perkebunan bawang, lahan-lahan bawang yang luas. Kiri kanan jalan ini kan banyak perkebunan ya kan? Dan di situ lebih ke bawang kan Pak? Bawang. Nah di situ banyak juragan juga Pak. Pemiliknya nggak cuma satu. Nah warga ini ngomong, jangan-jangan ya ini salah satu dari mereka. Tapi merekanya yang mana kita kan nggak bisa nuduh. Katanya seperti itu Pak. Juragan bawang lelakon pesugihan. Karena yang di sini yang kaya ini yang punya lahan-lahan bawang kan Pak. Bawang kamu bilang? Iya bawang Pak. Yang saya dengar itu. Cuma satu-satunya orang yang mana saya nggak ngerti. Loh Bapak kenapa Pak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sebentar. Nggak apa-apa. Bosnya juga dengerin kan di situ. Kepalanya juga dengerin. Pak Gun kenapa Pak Gun? Kok malah Pak Gun kayak gini Pak? Lemes? Iya Pak. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa. Ada apa ini? Kok tiba-tiba lemes? Singkat cerita ya kan, ini akhirnya Pak Gun pun langsung ke ruangannya Pak Gun sendiri. Pada saat di ruangan itu Pak Gun ini berpikir, juragan bawang dan nggak tahu siapanya, dan perkebunan ini kan luas, banyak juragan yang ada di situ, jauh-jauh juga mungkin daerah-daerahnya. Sedangkan Haji Bambang ini juga juragan bawang. Apalagi dapat kabar dari Pak Rois yang membeli rumah Pak Gun, ini Pak Haji Bambang. Apa masih ada sangkut-sangkutannya nih sama Pak Haji Bambang? Kok semuanya serba Bambang? Ya kan? Bambang gimana sih Bang? Ini gimana nih? Bener-bener Pak Gun ini bingung. Kok semua yang ia temui ya, ini mengarah ke Pak Haji Bambang. Sedangkan Pak Gun ini nggak pernah berurusan dengan Pak Haji Bambang. Kenapa semua menunjuk ke Pak Haji Bambang? Ada apa ini? Pak Gun ini merenung. Ya ampun, ini kok arahnya ke Bambang semua. Aku harus cerita ke istri nggak ya? Tapi nanti justru malah jadi kepikiran lah apalah segala macam. Sudah, mungkin biar mengalir saja. Belum tentu juga si Bambang. Pada saat itu ya, ini Pak Gun kan sering sekali nih ya, ini Pak Gun ini yang beli nasi, itu yang beli makan. Nah, sedangkan istrinya, Bu Rita, ini di rumah gitu ketika memang tidak berangkat kantor nih. Karena mereka ini kan kantornya ini bareng nih. Nah, Pak Gun pada saat itu belinya di warung langganan, yaitu warungnya Mas Cipto. Masih muda, karyawannya banyak, warungnya laris. Akan tetapi ini setiap maghrib baru sepi. Ini rata-rata semua karyawan ini sholat maghrib
Gitu. Nah, setelah sholat maghrib, Pak Gun pun datang ke situ, mau beli makan. Gitu kan. Nah, kebetulan nih, Pak Cipto sendiri yang melayani. Pak Gun, iya Mas Cipto. Pak Gun kenapa? Kok bengong? Ya, saya mau beli nasi, dibungkus saja. Tumben keluarga nggak diajak ke sini? Iya, sedang di rumah. Pak Gun kenapa? Ada apa? Sebentar. Saya lihat Pak Gun, ini tidak seperti biasanya. Duduk dulu Pak, duduk. Ayo, kita duduk dulu. Nanti bungkusnya nasi biar karyawan saya. Mas, bungkusin nasi buat Pak Gun. Seperti biasa kan Pak Gun? Iya Mas. Duduklah Pak Gun. Pak Gun kenapa? Mumpung sepi Pak Gun. Kalau sebentar lagi banyak orang, justru saya nggak bisa nemenin Pak Gun cerita. Ada apa? Pak Gun ini orang baru, tinggal di sini, tapi satu keluarga ini orangnya baik-baik semua. Bahkan ini langsung berlangganan di tempat saya. Pak Gun ada apa? Saya mau cerita juga bingung Mas. Lah iyo kenapa? Saya ini bingung Mas Cipto. Kemarin-kemarin ini kan anak saya ini sakit. Dia ini pingsan di sekolahan dan ada yang mengatakan ini terkena gangguan siluman kera lah, penampakan siluman kera lah, apalah. Ini yang membuat saya bingung. Sekolah anak saya, SD yang tidak jauh dari sini loh Mas Cipto. Saya bingung. Terus belum lagi banyak kabar yang aneh yang saya dengar. Saya nggak tahu harus bagaimana. Mas Cipto sendiri tahu nggak tentang hal itu? Tentang apa ya? Kan tadi saya bilang mengenai SD itu katanya ada siluman kera lah, apalah. Katanya ada orang yang melakukan pesugihan lah. Terus kera itu disuruh mencari tumbal lah. Mas Cipto ini tahu nggak? Kalau itu, nah, Cipto ini kayak ragu, kebingungan, kaget juga ya kan? Tapi di situ kayak Cipto ini kebingungan, gugup. Karena sekali cerita curhat langsung mengenai hal seperti itu gitu kan. Cipto ngomong, udah Pak, mending kayak gini aja. Kalau itu memang ya saya pernah dengar katanya ada seorang juragan terus dia ini lakoni pesugihan gitu. Nah, kera ini yang disuruh nyari tumbal. Dia ini ada perjanjian sama iblis gitu. Nah, mungkin iblisnya ini si kera itu tadi. Nah, juragannya apa ya? Saya kurang begitu paham. Yang jelas yo, menurut saya Pak, kita ini ya berdoa minta perlindungan Tuhan Pak. Iya sih Mas Cipto. Dan saya ini kebingungan sekarang. Saya sama istri ini nggak bisa tenang ketika saya ini di kantor. Kebetulan saya dan istri kan kerjanya bareng. Ya walaupun bisa bolak-balik, ya kan. Tapi kami ini nggak tenang kalau anak kami ini nggak ada yang jaga. Nah, saya ini udah berembuk sama istri. Saya pengen nyari asisten rumah tangga. Pak Gun ini punya kriteria yang seperti apa Pak Gun? Pengennya yang seperti apa? Asisten rumah tangga yang seperti apa? Gimana ya Mas? Saya ini udah pernah pengalaman punya asisten rumah tangga. Kalau terlalu tua, saya ini nggak enak untuk mau minta tolong atau apa gitu. Dan sekarang beliau sudah meninggal. Oh gitu Pak. Jadi Bapak pengen yang muda gitu ya, masih muda gitu. Iya Pak. Kalau bisa yang masih bisa nginep, belum ada tanggungan. Jadi tenang sayanya ini. Maksudnya dalam artian belum punya anak atau mungkin belum berkeluarga. Ini kan mungkin akan lebih luwes untuk nginep di tempat saya atau apa, nanti saya biar izin ke orang tuanya. Siapa ya? Saya ini kan adanya di warung, jarang kemana-mana. Yo nanti saya bantu. Siapa tahu ada orang yang beli nasi atau apa, terus mungkin sanak saudaranya butuh pekerjaan, yo nanti saya coba tawarkan. Siapa ya? Yang tahu daerah sini terus yang sering muter biar ini dibutuhkannya cepat kan Pak Gun? Iya Mas, saya butuh cepat Mas. Saya nggak pengen anak saya ini nggak ada yang jagain. Setiap hari saya ini sama istri selalu kepikiran anak. Lagi mikir seperti itu, tiba-tiba ada suara bunyi mangkok bakso, ding 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 ding. Nah, abang penjual bakso tersebut ini juga masih muda, kita sebut saja namanya Iwan. Nah, si Iwan, Wan, sini Wan, sini. Udah, taruh situ aja gerobak, taruh situ. Kamu sini. Mas Cipto, ada apa ya Mas Cipto? Duduk. Jadi gini Wan, Bapak ini salah satu pelanggan saya. Dia orang baru di sini tapi kita cepet akrab. Nah, Bapak ini namanya Pak Gun. Nah, beliau ini lagi nyari asisten rumah tangga.
Siapa tahu Mas Iwan ini ada kenalan atau mungkin pelanggan Mas Iwan saat Mas Iwan keliling. Tapi di sini dicarinya yang gimana Pak? Nah, dijelaskanlah sama Pak Gun yang bisa nginep di rumah saya. Kalau bisa ya belum berkeluarga. Jadi saya ini nggak kepikiran Mas. Ada nggak kira-kira Mas? Ya saya harus nyari dulu ya Pak. Ya saya keliling sih memang Pak ke daerah-daerah sini. Ya saya nggak bisa langsung ngomong si A si B. Saya belum tahu ya Pak. Nanti coba Pak, saya tak keliling barangkali nemu. Ya udah, gini aja Mas. Ini disimpan nomor saya. Ya Pak. Namanya siapa ya Pak? Kenalan lah akhirnya. Saya Pak Gun, ini Mas Iwan. Kenalan, tukeran nomor. Nah di sini Iwan ini kan baru mau dimintain tolong, akan tetapi Pak Gun ini terbiasa ketika memang minta tolong sama orang, ini ngasih uang dulu. Mas Iwan tolong ya Mas. Maaf Mas, ini untuk Mas Iwan. Ya untuk upah lelai Mas Iwan nyariin orang buat saya. Aduh Pak, tapi Pak nggak apa-apa. Lah ini banyak banget ya Pak. Nggak apa-apa Mas Iwan. Saya butuh banget Mas Iwan. Tolong ya Mas. Mas Cipto juga tolong ya Mas. Barangkali ada ya siapapun yang duluan lah kabarin saya. Saya ini kepikiran terus. Kalau pas di kantor kepikiran anak saya sendirian di rumah, saya kepikiran itu. Apalagi kemarin habis seperti itu di sekolahnya. Oh ya udah Pak, iya Pak, siap. Semua membantu. Setelah nasi udah dibungkus semuanya, hingga pada akhirnya Pak Gun pun pulang. Pak Gun cerita ke istrinya, Bu, Bapak udah minta tolong untuk dicarikan asisten rumah tangga biar bisa menjaga Yulis, bisa stay di sini Bu. Cari yang bisa nginep, nggak bermasalah. Iya Pak, Ibu juga mau nyari juga di mana Ibu nggak ngerti daerah sini. Kita juga baru di sini. Kita ini bisa dikatakan ya orang baru ya Pak. Iya Bu, sabar ya Bu. Singkat cerita, berapa hari kemudian, pada saat makan, nah ini kan makan habis maghrib gitu kan ya, makan malam. Biasanya ini beli di tempatnya Pak Cipto tumben-tumben saja. Di sini Bu Rita pengen bikin nasi goreng karena kebetulan pulang cepet gitu, jadi bisa langsung mempersiapkan makanan untuk keluarganya. Gitu kan, bikin nasi goreng. Ibu bikin nasi goreng nih, nggak usah beli nih. Udah lama kan Ibu nggak masak, seneng lah mereka. Pada saat itu mereka pun akhirnya makan gitu kan, setelah sholat lah segala macam lengkap, mereka pun makan. Nah pada saat makan tiba-tiba Yulis ini tersedak. Pelan-pelan nak, pelan-pelan. Nah pelan-pelan. Minum dulu. Pelan-pelan. Udah berdoa belum? Udah Bu. Iya pelan-pelan. Minum dulu. Pelan-pelan. Bu, Ibu bau wangi-wangi bunga gitu nggak Bu? Tiba-tiba Yulis mengatakan hal seperti itu. Wangi bunga nak? Iya Bu, baunya ini bener-bener wangi banget sampai ke tenggorokan Bu. Wanginya ini tajam banget Bu. Bapak bau Pak? Enggak. Ibu juga enggak nak? Emang Yulis mencium wangi bunga itu? Iya. Iya Bu. Dikasih minum lagi. Udah pelan-pelan, makan aja udah. Ibu nggak bau kok. Ya. Kita habisin makannya pelan-pelan ya, nggak usah buru-buru. Nah setelah makan selesai ya kan, nunggu Isya, sholat bersama. Setelah itu Yulis langsung ke meja belajar. Yulis di kamar nih, di meja belajarnya. Pada saat itu kan Yulis masih belajar di situ. Ya, di kamar masih belajar. Bu Rita sama Pak Gun ini sedang menikmati acara televisi. Mereka sedang menyaksikan acara televisi. Tiba-tiba Yulis kembali tersedak. Yulis kembali tersedak. Nak, kenapa nak? Bu, ambilin minum. Akhirnya Bu Rita langsung ambil minum. Dikasihkan ke Yulis. Nah, minum dulu. Kamu kenapa? Bu, wangi bunga itu semakin semerbak, Bu. Baunya ini lebih tajam dari wangi yang tadi, Bu. Ibu nggak mencium loh, nak. Udahlah, kamu jangan yang aneh-aneh loh, nak. Ingat, Ibu kan udah bilang, jangan berpikir yang aneh-aneh. Ya, kamu ini pernah pingsan di sekolahan.
Ya, terus kamu gambar-gambar yang kayak gitu-gitu, ini nanti ke bawah nak. Udah. Nggak ada apa-apa kok. Tapi batuk terus. Minum dulu. Dah, setelah itu reda. Tapi wangi bunga ini nggak hilang. Bahkan lebih tajam dari wangi yang pertama. Kurang lebih setengah jam kemudian handphone Pak Gun ini berdering. Nah, siapa ini? Oh, Mas Iwan. Iwan siapa Pak? Itu loh Bu, yang tukang bakso itu yang Bapak mintain tolong, siapa tahu dia ini ada pelanggannya yang butuh kerjaan untuk asisten rumah tangga di tempat kita loh Bu. Oh iya Pak, diangkat. Diangkatlah sama Pak Gun. Halo Mas Iwan, gimana Mas Iwan? Ini Pak, saya mau ngasih tahu Pak. Alhamdulillah nih Pak, saya ini sudah dapat orang yang Bapak butuhkan sesuai kriteria Bapak. Namanya Mbak Titin Pak. Kita sebut saja namanya Mbak Titin. Dia masih muda Pak. Justru malah usianya di bawah saya Pak. Nah, sesuai arahan Bapak saja, kira-kira Bapak leganya kapan, nanti saya kesana Pak. Saya ajak Mbak Titinnya biar saya nganter ke tempat Bapak. Bapak kan sudah ngasih tahu tempat tinggal Bapak di mana. Saya ini udah tahu nih Pak. Nah, kira-kira kapan ya Pak bisa ketemu? Oh, Mas Iwan. Oke, jadi gini. Kebetulan nih malam ini saya nggak ada acara kemana-mana dan memang saya sama istri saya ini di rumah dan ya mungkin pengen istirahat karena di kantor ini penat banget. Kalau nggak merepotkan Mas Iwan ya monggo silahkan. Sekarang juga nggak apa-apa. Oh gitu Pak. Oh ya udah. Kebetulan Pak, ini anaknya ini memang nanyain Pak. Oh ya monggo silahkan. Nah, singkat cerita ya kan, ini setelah telepon ditutup ya kan, gak lama kemudian ada suara ketukan pintu. Assalamualaikum ya kan. Ternyata ini yang datang Iwan dan orang yang dimaksud Iwan yaitu Mbak Titin. Kita sebut saja namanya Mbak Titin. Usianya ini justru malah di bawah Iwan. Masih muda orangnya. Gitu. Nah, dipersilakan duduk sama Bu Rita. Silakan duduk. Ini loh Bu, ini yang namanya Mas Iwan. Nah, ini mbaknya ya. Iya Pak, Bu, nama saya Titin. Titin memperkenalkan diri. Pada saat itu ya kan, di sini Bu Rita langsung menanyakan, bagaimana backgroundnya si Titin, kehidupan Titin bagaimana, dipertanyakan semua. Titin memperkenalkan diri. Saya ini tinggal masih di kampung ini Bu, nggak jauh. Arahnya malah justru arah ke belakang rumah Ibu ini masih jalan terus lurus, ada persawahan, terus baru masuk ada kampung-kampung lagi Bu, ada rumah-rumah lagi. Saya belum pernah ke sana. Terus kalau kamu sendiri udah punya suami atau belum? Saya belum punya suami Bu. Saya ini hidup sama mbah saya. Saya ini nggak tega kalau ninggalin Bu. Saya takutnya nanti kalau udah punya suami, terus nanti mbah saya ini hidupnya sama siapa Ibu? Oh, orang tua kamu di mana? Bu Rita nanya. Titin pun menjelaskan. Orang tua saya ini udah cerai Bu, saya tinggal sama mbah saya ya di rumah Bu. Ya gitu Bu, saya ini memang nyari kerjaan dan kebetulan Mas Iwan nawarin itu Bu. Oh gitu. Tapi kamu memang serius mau kerja? Soalnya di sini gini, kami itu butuhnya yang bisa untuk nginep di sini kapan saja. Gitu. Nanti tak kasih tambahan. Karena kami ini kebingungan kadang-kadang kalau kami ini pulangnya agak kemalaman atau apa. Kami ini kan punya anak, ya kan, seorang putri. Nah kemarin ini juga sakit-sakitan, kami nggak tega kalau pas kami di kantor pikiran anak terus. Yulis ini nak, Yulis dipanggil. Yang sedang belajar ini Yulis dipanggil. Pas datang ke ruang tamu, Yulis ini sambil megangin dadanya. Nafasnya Yulis ini terengah-engah. Iya Bu, Yulis kenapa? Masih tersedak kayak tadi, Pak, itu Pak Yulis Pak. Akhirnya Pak Gun ini langsung bantuin Yulis, gitu, ngasih minum apa-apa gitu kan. Karena di sini kan Bu Rita ini lagi ngobrol. Bu, itu Bu, putrinya dulu. Iya ya, maaf ya, saya urus putri saya dulu. Yulis, ini ngap-ngapan. Yulis langsung ditaruh di kasur. Udah. Jangan langsung bubuk ya. Ini sandaran dulu ya. Sandaran dulu. Ini Bapak ambilin minum. Udah Pak. Yulis sama Ibu, Bapak yang sana. Iya Bu. Nah, setelah dikasih minum ya, ini Yulis akhirnya nafasnya mulai bener. Udah nak, udah sebentar. Ibu ada tamu.
Ya, kamu kenapa toh? Masih yang tersedak kayak tadi? Iya bu. Iya bu. Pada saat itu Bu Rita langsung menemui tamunya, si Titin ini. Maaf ya Mbak Titin, anak saya juga nggak ngerti. Kemarin juga habis pingsan di sekolahan, terus ini sekarang kayak gini. Maafin saya ya Mbak. Nah, ini kira-kira Mbak Titin ini sanggup nggak? Itu saya butuhnya yang kayak gitu. Mau nginep sini kapan aja, dan nggak ada tanggungan yang apa mungkin anak atau apa gitu. Kalau orang tua nggak apa-apa, saya bakal bantu kok. Kalau orang tua atau apa segala macem. Yang saya nggak mau kan Mbak Titin ini misalkan kayak punya suami, terus suaminya nggak bolehin atau apa. Itu kan yang jadi nantinya susah. Iya bu, saya mau kok bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa beneran. Ini gajinya sekian, sekian, sekian. Gimana? Iya bu, nggak apa-apa kok bu, nggak apa-apa. Sebentar, sebelumnya Mbak Titin ini udah pernah kerja di mana? Saya dulu pernah bu merantau di kota, tapi karena Mbah sendirian saya nggak tega, terus saya pulang lagi bu. Oh gitu. Berarti kalau di sini kan bisa bolak-balik kan ya, bisa tidur di sini, bisa tidur di rumah gitu kan. Nah, saya memang lagi nyari orang yang bisa stay di sini, karena saya nggak mau kepikiran terus. Anak saya soalnya kayak gitu. Saya juga nggak ngerti. Ya, gimana? Ya bu, saya mau, akhirnya deal. Mbak Titin pun mengiyakan. Nah, setelah deal, ya kan, akhirnya mereka pun pamit, gitu. Nah, untuk berangkatnya, ini Pak Gun bilang, kalau bisa secepatnya ya Mbak. Jadi kita biar nggak kepikiran Mbak. Oh iya Pak. Mas Iwan, sebentar Mas Iwan. Ada apa ya Pak? Sebentar. Ternyata Pak Gun ini ngambil uang, dikasihkan kepada si Iwan. Mas Iwan, tolong diterima. Maaf, adanya cuma segini Mas Iwan. Loh Pak, Bapak ini kan udah ngasih saya kemarin Pak. Udah, nggak apa-apa. Yo, Mas Iwan kan sampai nggak kerja hari ini. Loh, nggak kok Pak. Memang saya ini kan udah disuruh Bapak, udah dikasih upah. Ya udahlah Pak, udah diterima ya. Saya mengucapkan terima kasih. Dikasih uang lagi si Iwan. Karena memang di sini ya, ini keluarganya Pak Gun sangat membutuhkan seorang asisten rumah tangga. Dan kok kebetulan dapet yang pas sesuai keinginan keluarga dari Pak Gun. Setelah Iwan pamit ya kan, ini orang tua kaget. Kagetnya kenapa? Si Yulis ini demam. Demamnya ini tinggi. Pak, ini gimana Pak si Yulis ya Pak? Kok tiba-tiba kayak gini? Iya Bu, Bapak juga bingung yo. Ada apa? Ini gimana ya Pak? Akhirnya langsung dibawa ke dokter. Pada saat menuju ke tempat dokter, ini sepanjang perjalanan, Yulis ini badannya lemes banget. Diajak ngomong, dia ini nggak kuat. Nah, kamu kenapa lagi loh? Nah, kamu kenapa lagi? Sampainya di dokter sama. Setelah itu dokter ngasih obat. Coba Bu, ini obatnya nanti diminum dulu ya. Nanti kalau memang masih berkelanjutan sakitnya, kalau bisa sih langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, singkat cerita, ini dibawa pulang ke rumah lagi, dikasih minum obat, akhirnya Yulis pun tertidur. Nah, saat itu Pak Gun ini mondar-mandir, kebingungan. Ini malam kan, berarti udah malam. Bapak kenapa Pak? Nggak tahu Bu. Bapak kenapa? Jangan bikin bingung Ibu Pak. Sama-sama bingung nih mereka ini sebenarnya. Akan tetapi menurut Bu Rita ini Pak Gun ini kayak nyimpan sesuatu. Ada yang mau disampaikan tapi kayak dia ini bingung. Bapak ada yang mau disampaikan Pak? Tapi Ibu nggak usah kaget Ibu. Kita udah berikrar kita ini nggak percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Menurut kita itu tahayul. Dan kita nggak meyakini seperti itu ya Bu. Apa sih Pak? Nggak tahu kenapa ya Bu. Setelah Bapak urut-urutkan, semua yang Bapak nyari tahu mengenai mulai Yulis kesurupan, dari lukisannya si Yulis. Teman kita yang di kantor Ibu tahu, Pak Asep? Iya Pak, tahu Pak. Semua orang yang Bapak kenal di sini, Bapak nyoba nyari tahu. Ini arahnya, ya, ini ke siapa Pak? Ke Pak Haji Bambang Bu. Pak Haji Bambang Pak. Ya Bapak juga bingung Bu. Menurut Pak Asep, ini sekolahan itu jadi ada yang pesugihan lah, apalah segala macam, dan dia bersekutu dengan si kera itu, nyari tumbal untuk si juraganya. Dan juraganya ini punya kebun bawang Bu.
perkebunan bawang. Nah, di sini kan banyak sekali, Bu. Dan juraganya, menurut Pak Asep, penuturan warga yang ngasih tahu, ya kan, ngasih kabar, ini juraganya nggak cuma satu. Kemarin Bapak nanya Mas Cipto, juga sama jawabannya. Kurang paham. Hanya dengar-dengar kabar saja. Udahlah Pak, nggak usah terlalu mikirin kayak gitu-gitu. Ibu nggak pengen kita ini akhirnya kayak menyambungkan sesuatu, terus kita ini akhirnya nanti jadi yang kepikiran sendiri, kita nanti jatuh sakit, Pak. Ibu nggak mau itu. Iya sih, Bu. Bapak juga nggak pengen kayak gitu. Cuma kok kebetulan aja urutannya kok kayak gini. Bapak juga mikir tendensinya apa ketika memang ini sama Bambang. Kita aja nggak pernah urusan sama si Haji Bambang. Ya udah, berarti nggak ada apa-apa, Pak. Ini memang Yulis kecapean, kata Bu Rita. Singkat cerita, pada malam hari itu, ini saking kepikirannya, Pak Gun ini tidur di depan televisi di ruang tengah, ruang keluarga. Nah, Bu Rita sendiri ini nemenin si Yulis. Paginya Yulis pun terbangun. Bu Rita udah bangun, semuanya udah bangun, gitu kan. Nah, Yulis ini cerita sama ibunya. Ketika ibunya ini memastikan Yulis panasnya ini udah turun. Nah, Yulis pun ngomong, Ibu, iya nak, Ibu di sini. Yulis, kenapa nak? Bu, Yulis malam tidur mimpi Mak Jum, Bu. Mimpi Mak Jum? Iya, Bu. Yulis itu mimpi Mak Jum lagi, Bu. Mak Jum bilang katanya orang yang mau kerja di tempat kita itu yang namanya Mbak Titin, dia bakal jahatin keluarga kita, Bu. Nah, udah ya. Berapa kali lagi Bu harus ngomong sama kamu? Nggak usah mikir-mikir yang kayak gitu. Yo, itu jenenge mimpi, nak. Itu mimpi, nggak nyata. Yo, nanti kalau kamu mikirin hal-hal yang seperti itu terus, malah sekolahmu nilainya jelek. Dah ya, Ibu pengen kamu ini fokusnya ke belajar. Masih gambar-gambar hantu-hantu lagi nggak kamu? Enggak, Bu. Nah, dah ya, nggak usah yang mikir aneh-aneh. Yulis mimpi Mak Jum, ya. Ini mengatakan bahwa di mimpinya Mak Jum ngasih tahu, jangan menerima si Titin. Titin akan berbuat jahat di keluarganya si Yulis. Akan tetapi, Bu Rita ini tidak menggubris atau tidak mendengarkan. Justru malah mengabaikan perkataan dari si Yulis. Singkat cerita, mulailah Titin masuk. Berangkat dia dari pagi, ketemu saat keluarga ini belum aktivitas. Titin langsung dipasrahin, ini kunci, ini dikasih tahu tempatnya segala macem, gitu kan ya. Dan memang benar, pada hari pertama mereka pulang, ini melihat rumah sudah bersih, rapi, bahkan sudah masak segala macem. Yulis juga mulai ada teman. Rasa khawatir yang berlebihan sekarang mulai berkurang dengan adanya Titin di situ. Bahkan di sini Bu Rita juga ngomong sama si Yulis, bener Ibu kan? Mbak Titin orang baik. Iya Bu, tapi udah, ya, nggak usah mikir yang macem-macem. Ingat pesan Ibu, buktinya semua bersih, rapi. Dan kamu tahu nggak, Mbak Titin itu kasihan. Dia ini hidup cuma sama mbahnya di kubu kecil. Mbahnya ini katanya jualan jamu tok. Ibu udah tanya. Mbak Titin ini sudah nggak punya bapak ibu, makanya kamu bersyukur, ya? Iya Bu, udah. Jadi ketika mau ngomong sesuatu apa, langsung dipatahin. Mau ngomong sesuatu apa, langsung patahin. Gitu. Nah, singkat cerita, dengan adanya Titin yang rajin membuat Bu Rita, Pak Gun ini tambah sayang. Bahkan Pak Gun ngomong, Bu, kapan-kapan kalau ada waktu kita main ke tempatnya si Titin, Bu. Ngomong sama si Titin juga, diperbolehkan, datanglah ke tempatnya si Titin. Ketika mereka datang ke tempatnya si Titin, walaupun sekampung tapi jalur yang untuk menuju ke tempatnya Titin, ini memang jalannya ini kadang, jalannya ini kalau pas hujan ya becek.
Itu kan kiri kanan sawah, terus baru ada perkebunan, baru ada rumah-rumah. Dan disitulah Titin tinggal. Ada gubuk kecil, dia tinggal bersama mbahnya. Ya ampun Bu, rumahnya kasihan ya Bu. Iya Pak. Pada saat itu mereka ini kaget ketika masuk ke rumahnya Titin. Berkenalan dengan mbahnya Titin juga. Saat itu ada suara anak kecil nangis. Siapa ini? Jangan-jangan Titin bohong. Dia punya anak kecil, punya bayi. Ternyata di situ emang mbahnya Titin ya, ini bisa ngurut bayi. Itu bisa ngurut bayi, kalau memang bayi nggak doyan makan atau apa, dibikinin jamu juga. Itu usahanya mbahnya Titin. Kita sebut saja namanya Mbak Mirah. Itu disitulah Bu Rita, Pak Gun ini ternyuh. Kondisinya kayak gini ya Pak. Berarti kita nggak salah pilih. Ini kita sama saja kan menolong mereka lewat Titin Pak. Iya Bu. Dikasih uang lagi Mbak. Bu, nggak usah repot-repot ya Bu. Nggak apa-apa Mbak, diterima ya, diterima. Rumahnya memang bener-bener ya sempit. Akan tetapi memang agak manjang ya. Jadi depannya ini tampak sempit. Pak, nanti kalau ada rezeki lagi kita main ke sini ya Pak. Kita beliin perlengkapan apa-apa biar mereka ini nggak kesusahan ya Pak. Nah setelah itu ya kan mereka pun pulang. Nah, akan seperti apa keselanjutan cerita Pelet Siwer Sawer dari keluarga Yulis? Saksikan di part 3-nya, part terakhir, part tamat. Part terakhir, part penentuan, besok pagi tayang. Serian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita.